Skema gol pertama Manchester United ini adalah taktik brilian dari seorang Michael Carrick. Kalau kita bahas gol pertama Manchester United ini adalah dia bisa memanfaatkan kerjasama Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, dan Mbeumo. Yang mana di sini kalau kita lihat secara detail, kita perhatikan secara detail bagaimana proses terjadinya gol dari skema sepak pojok ini. Ya benar, di sini pergerakan tidak terduga dari Kobbie Mainoo yang mana yang sebelumnya dia berdiri di tiang gawang Gregorio Vicario yang dijaga oleh pemain Tottenham Hotspur. Sementara Mbeumo berdiri bebas. Kalau kita lihat, Mbeumo berdiri bebas tanpa pengawalan satupun pemain Tottenham Hotspur. Dan Xavi Simons fokus melihat pergerakan dari Matheus Cunha. Tetapi tiba-tiba di situ Mbeumo bergerak maju untuk ketika bola dioper, Bruno Fernandes melakukan operan, Kobbie Mainoo maju. Ini tidak diduga oleh Xavi Simons yang mana dia melakukan scanning, melakukan penjagaan kepada Matheus Cunha, tetapi Kobbie Mainoo yang maju menerima bola dari Bruno Fernandes lalu memberikan operan kepada Mbeumo yang tidak dijaga oleh pemain Tottenham Hotspur. Dan Mbeumo mencetak gol dengan melakukan penempatan atau yang bisa dibilang placing yang sangat indah ke gawang Tottenham Hotspur. Sebelum laga dimulai, pertandingan Manchester United melawan Tottenham Hotspur ini banyak yang meremehkan kalau Manchester United bakal kalah di kandangnya sendiri, yaitu di Old Trafford. Ya bener, banyak pengamat-pengamat sepak bola seperti Coach Justin, lalu pendukung-pendukung rivalnya Manchester United lah, bisa dibilang pendukung Liverpool, pendukungnya Arsenal, pendukungnya Chelsea, apalagi pendukungnya City, banyak yang meremehkan Manchester United akan mengalami kekalahan di Old Trafford ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Ya betul, karena apa? Permainan anak asuh Thomas Frank, yaitu pelatihnya Tottenham Hotspur ini, di musim ini dia menerapkan taktik defense to counter yang sangat cepat. Transisi pemain dari bertahan ke menyerang, apalagi ditambah dengan adanya Xavi Simons yang berhasil merubah permainan gayanya Tottenham Hotspur di lini tengah. Itu adalah perubahan yang sangat signifikan ketika hadirnya Xavi Simons di lini tengah. Ini bisa dimanfaatkan oleh Thomas Frank sehingga pengamat yang bisa dibilang tidak ingin Manchester United menang, yaitu sudah memprediksi Manchester United akan kalah di kandangnya sendiri. Tetapi dengan mental baja yang dimiliki Manchester United, semakin banyak tekanan, semakin banyak yang meremehkan, itu bisa diatasi dengan mudah oleh Manchester United. Dan Manchester United ini semakin ingin membuktikan kalau mental pemenang ketika diremehkan itu semakin membara gitu loh. Manchester United akhirnya membuktikan kalau mereka tidak akan kalah dengan mudah melawan Tottenham Hotspur. Dan yang terbukti dari gol pertama Manchester United, yaitu dengan skema sepak pojok. Dengan skema sepak pojok dari kerjasama Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, dan Mbeumo ini yang berhasil dimanfaatkan oleh Michael Carrick. Permainan Michael Carrick di pertandingan ini yang mana sering melakukan umpan 1-2 keluar dari tekanan Tottenham Hotspur, yang mana Tottenham Hotspur ketika Manchester United bermain di area sendiri melakukan pressing tinggi. Ya benar, tidak semena-mena melakukan pressing yang hanya setengah lapangan, low block, lalu bermain di mid block. Tidak seperti itu. Tetapi Tottenham Hotspur melakukan pressing tinggi ke area pertahanan Manchester United sehingga sangat kesulitan Manchester United keluar dari tekanan. Tetapi dengan taktik yang cemerlang yang diterapkan oleh Michael Carrick, bermainan 1-2 antara lini tengah Manchester United dengan lini pertahanan bisa keluar dari tekanan Tottenham Hotspur, harus kita akui permainan Manchester United di pertandingan ini sangat bagus, sangat brilian. Ya benar, kerjasama antara Casemiro dan Kobbie Mainoo di lini tengah, yaitu sebagai dua pivot gelandang bertahan Manchester United, berhasil meredam pressure tinggi yang dilakukan oleh Tottenham Hotspur. Bekerja sama Casemiro dengan Diogo Dalot, Maguire, lalu yang dimana Amad Diallo juga ikut
mundur ketika Manchester United dilakukan pressing, lalu melakukan umpan 1-2 permainan segitiga yang cantik, lalu keluar dari tekanan mengoper kepada Matheus Cunha. Ini sangat bagus, langsung melakukan serangan balik defense to counter. Defense to counter yang dilakukan Manchester United ini di pertandingan ini lebih baik. Apakah karena sebelumnya meniru dari permainan Tottenham Hotspur, serangan balik Manchester United ini lebih hidup ketimbang serangan balik Tottenham Hotspur ke area permainannya Manchester United di pertandingan ini? Ya benar saja. Ketika banyak pemain Tottenham Hotspur yang melakukan pressing tinggi ke area pertahanannya Manchester United, ini bisa dimanfaatkan oleh para pemain-pemain depannya Manchester United yang melakukan defense to counter, memanfaatkan kecepatan Matheus Cunha dan Mbeumo ini. Gua rasa taktik jitu. Kita harus berikan applause kepada Michael Carrick. Dan di pertandingan ini kedua pelatih menurunkan pemain terbaiknya, walaupun Tottenham banyak pemain-pemain yang cedera di pertandingan ini, pemain-pemain intinya yaitu seperti James Maddison, lalu Richarlison baik yang cedera, lalu Muhammad Kudus, Bentancur cedera, Ben Davies, wah banyak yang cedera, Rodri Porro, ini banyak yang cedera ketika melawan Manchester United, tetapi Tottenham Hotspur tetap memberikan perlawanan yang sangat bagus kepada Manchester United. Dan di sini di pertandingan ini Manchester United sebagai tim tuan rumah yaitu menggunakan formasi andalannya, yaitu Michael Carrick menggunakan formasi andalannya menggunakan formasi 4-2-3-1. Ya benar, menggunakan formasi andalan 4-2-3-1, tetapi ketika di pertandingan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi 3 back, yang mana di sini Luke Shaw mundur sebagai back bertahan ketika melakukan penyerangan. Tapi sewaktu-waktu ketika Diogo Dalot selesai membantu penyerangan, Diogo Dalot yang mundur sehingga Luke Shaw yang maju membantu penyerangan. Ya benar, di sini 4 backnya adalah Lisandro Martinez, Harry Maguire, di kanan ada Diogo Dalot, di kiri ada Luke Shaw, 2 pivot di tengah ada Casemiro dan Kobbie Mainoo yang sangat cocok, sudah sangat cocok dan padu di lini tengah permainan Manchester United. Dan 3 di depan, yaitu bermain sebagai nomor 10 ada Bruno Fernandes sebagai gelandang serang sekaligus pemain nomor 10. Lalu ada Amad Diallo dan Matheus Cunha di sisi kanan dan di sisi kiri. Lalu ada Mbeumo. Di sini Mbeumo bukan hanya sebagai pemantul, tetapi dia sering switch position dengan Bruno Fernandes. Lebih sering memantulkan bola untuk Bruno Fernandes, untuk Cunha, dan untuk Amad Diallo. Tetapi seringkali Mbeumo ini yang bisa bikin gua takjub permainan Mbeumo ini. Dia walaupun dipasang sebagai striker, tetapi dia tidak sangat egois. Dia bisa membuka ruang untuk rekan-rekannya, untuk Cunha, untuk Bruno Fernandes, lebih menusuk permainan. Dan bahkan ketika melakukan pelebaran ke sisi kanan atau sisi kiri, membiarkan para pemain sayapnya Manchester United yaitu Amad Diallo dan Matheus Cunha ini leluasa untuk menusuk ke tengah, sehingga apabila buntu bisa mengoper kepada Mbeumo memberikan umpan-umpan akurat kepada Bruno Fernandes atau ke Cunha. Lihat pemain yang mengisi depan area kotak penalti. Tetapi lebih sering kita lihat rapatnya barisan Tottenham Hotspur. Di sini Tottenham Hotspur kalau kita bahas menggunakan formasi 4-3-2-1, ya formasi diamond. Formasi 4-3-2-1, formasi diamond yang sangat sulit ditembus, yang mana di sini menggunakan 4 back, tetapi bedanya menggunakan 3 pivot yaitu Palhinha, Pablo Sarr dan Gallagher. Christian Gallagher ini yang sebelumnya di Atletico Madrid sekarang bermain untuk Tottenham Hotspur. Ini merupakan 3 pivot yang sulit ditembus sehingga pergerakan Amad Diallo dan Matheus Cunha sempat kesulitan dan terpaksa Kobbie Mainoo membantu penyerangan. Dan akhirnya lepas juga itu Matheus Cunha dari penjagaan Christian Gallagher. Wah, ini benar-benar pertandingan yang sangat menakjubkan. Duel antar pemain, duel antar tim papan atas, yang mana Tottenham Hotspur mungkin sekarang terseok-seok ya. Di papan tengah lah Tottenham Hotspur ini. Tetapi permainannya sangat bagus, tidak bisa meremehkan. Apalagi Tottenham Hotspur ini bisa dibilang the big six-nya Premier League. Ya dari zaman dulu ini the big six-nya Premier League ya Tottenham Hotspur, lalu Liverpool, Chelsea, MU, Arsenal, City dulu belum masuk the big six-nya. Tetapi sekarang Tottenham Hotspur, City sudah masuk ke tim papan atas, Tottenham Hotspur kadang bisa masuk ke papan atas, kadang juga
finish di papan tengah. Dan ya kemarin juga Tottenham Hotspur ini berhasil menjuarai Europa League saat melawan Manchester United, tetapi penampilan Tottenham Hotspur di musim ini lagi menurun dan Manchester United lagi menaik. Tetapi di balik penampilan bagusnya Manchester United di bawah asuhan Michael Carrick, ini banyak petinggi-petinggi Manchester United yang tidak senang dengan kehadiran Michael Carrick sebagai pelatih tetap. Akhirnya, agen-agen dari Manchester United mendekati Luis Enrique, Carlo Ancelotti untuk menukangi Manchester United di musim depan, yaitu di musim 2026-2027. Ya benar saja, banyak berita beredar media-media dari Inggris, media-media dari Paris, yaitu mengabarkan bahwa Luis Enrique didekati oleh manajemen Manchester United agar melatih Manchester United di musim depan. Begitu juga Carlo Ancelotti yang sedang menukangi timnas Brazil juga begitu. Dari media-media Brazil memberitakan bahwa Carlo Ancelotti diminati oleh Manchester United karena pengalamannya. Kedua pelatih ini memiliki pengalaman di Liga Champions, ingin membawa Manchester United ke kancah Eropa, membawa pulang piala kuping besar tersebut ke Old Trafford. Tetapi kenapa tidak memberikan kesempatan kepada Michael Carrick, yang mana pada musim 2021-2022 Michael Carrick sempat menjadi pelatih interim ketika masih zamannya Ronaldo. Itu dia bisa membuktikan di 3-4 pertandingan Michael Carrick selalu menang tanpa kalah sekalipun. Kenapa ini manajemen Manchester United ini, manajemen MU ini tidak memberikan kesempatan Michael Carrick sebagai pelatih tetap? Kita lihat penampilannya ketika melawan tim-tim besar seperti Manchester City, Arsenal, terus Liverpool, lalu sekarang Tottenham. Mentalitas para pemain Manchester United ini, dia bisa membuktikan kalau Manchester United ini tim besar gitu loh. Tidak mudah kalah di kandang lawan maupun di Old Trafford itu sendiri. Ketika melawan tim-tim besar, MU ini selalu menang walaupun awalnya dipandang remeh oleh tim-tim rival yang tidak senang Manchester United menang, karena kalau Manchester United menang ini akan berisik. Yes, itu biasa. Kenapa tidak memberikan kesempatan kepada Michael Carrick yang sedang perform dengan Manchester United? Gua heran ini, manajemen MU ini maunya kemana ketika mendapatkan pelatih bagus, pelatih interim. Ya langsung saja dijadikan pelatih tetap Manchester United gitu loh. Jadi sudah tidak usah merubah filosofi lagi, merubah gaya permainan dari yang sudah 4 back menjadi 3 back lagi. Wah, ini akan terulang seperti itu lagi gitu loh. Ketika Manchester United berhasil bangkit di bawah tangan dinginnya Michael Carrick, ya udah langsung dijadikan saja pelatih tetap. Ini yang gak masuk akal dari manajemen Manchester United. Jadi itu saja berita pembahasan analisa pertandingan Manchester United melawan Tottenham Hotspur. Gua dari Progressive Football, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar membantu perkembangan channel Progressive Football ini berkembang. Dan gua mengingatkan, bantu terus subscribe dan bantu share ke teman-teman kalian sampai nanti 10.000 subscriber. Channel Progressive Football ini akan memberikan undian sebesar 500.000 kepada subscriber, dan itu akan diundi secara real dan akan dikirim uangnya secara real. Makanya bantu sebarkan video konten ini ke teman-teman kalian, lalu diviralkan, dipotong-potong di clipper atau dipotong di short, nggak masalah. Dari gua sendiri, gua mempersilahkan. Dan untuk subscriber, bantu beritahu ke teman kalian agar subscribe channel ini, karena ya nanti ada hadiah lah setelah 10.000 subscriber akan gua undi. Oke, gua Iqbal dari Progressive Football dan ciao.